Kota Bogor merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat dan terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Sebagai wilayah penyangga ibu kota Jakarta, Kota Bogor menjadi penunjang layanan, pusat aktivitas nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kota Bogor termasuk ke dalam kawasan strategis nasional perkotaan, yaitu Jabodetabek Punjur. Selain itu, iklim lokal yang dimilikinya menjadikan Kota Bogor sebagai pusat riset botani serta pertanian nasional. Perjalanan kami menuju Gereja Katedral Bogor menggunakan KRL dari stasiun Pondok Cina menuju stasiun Bogor yang memakan waktu sekitar 30-40 menit untuk mencapai Gereja Katedral Bogor. Dalam sejarahnya, Kota Bogor memiliki latar belakang yang panjang. Hal ini didasarkan pada temuan data arkeologis dan historis. Banyak tempat bersejarah dan benda cagar budaya yang ditemukan di wilayah Kota Bogor. Di salah satu jalan Kapten Muslihat Bogor menuju ke Kebun Raya, berdiri Gereja Katedral Bogor yang juga dikenal sebagai Gereja Santa Perawan Maria, yang berada di sebuah bangunan antik tinggi, kokoh menjulang di antara bangunan-bangunan modern dengan ornamennya yang indah. Letaknya tepat di seberang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bogor, serta hanya berjarak beberapa ratus meter saja dari stasiun Bogor. Gereja ini memiliki kisah yang panjang yang terulur sejak sebelum ia mulai didirikan pada tahun 1896. Kembali pada gereja ini disebut katedral karena di dalamnya ada kursi khusus besar, kursi uskup namanya katedral. Di Indonesia ini kira-kira ada 35-an uskupan. Maka di sana ada katedral-katedral, seperti ada Katedral Jakarta di Lapangan Banteng, Katedral Bogor di Jalan Kapten Muslihat, Katedral Bandung di Jalan Merdeka. Pokoknya di situ ada uskup, di situ ada kursi uskup, namanya itu gerejanya katedral. Nah, mengapa disebut paroki BMV? Ini singkatan. Kepanjangannya adalah Bunda Maria Virginis. Bunda Maria, bundanya Yesus yang tetap virgin, perawan. Loh, kan dia sudah melahirkan anak itu. Tetapi pandangan teologis kami, karena dia punya anak bukan dari hubungan laki perempuan, tapi adalah karena kuasa Roh Kudus Tuhan, maka dia semuanya tetap perawan, virgin. Maka kami berlindung pada Bunda Maria yang tetap perawan. Gereja Katolik itu yang paling ujung sana di tembok itu tempat yang paling suci itu. Di tembok sana ada almari kecil itu namanya tabernakel. Tabernakel adalah tempat menyimpan hosti atau roti kecil itu yang kami terjemahkan sebagai tubuh Yesus disimpan yang paling ujung sana. Dan sebenarnya yang boleh naik ke seputar altar atau meja itu hanya imam, hanya romo atau pastor atau pembantu khusus. Oke guys, jadi di sini ada salah satu ruang yang cukup ikonik untuk beberapa gereja Katolik, yaitu ruang pengakuan dosa. Bisa kita lihat ya guys. Jadi ruangan ini terdiri dari dua bilik. Yang satu adalah tempat peniten atau tempat umat untuk mengaku dosa, dan satu lagi adalah tempat untuk imam atau pastor yang memberikan absolusi atau pengampunan dosa dari si umat tersebut. Bisa kita lihat ke dalam ya guys. Jadi ini salah satu tempat untuk penitensi atau umat yang ingin mengakui dosa. Bisa lihat di sini ada sekat.
Tujuannya untuk membatasi atau seperti menyimpulkan privasi dari umat terhadap imam tersebut. Lalu di sini ada bilik khusus untuk imam atau pastor, yang biasanya imam di situ duduk lalu mendengarkan dosa-dosa dari umat atau syubhat dari umat, lalu memberikan pengampunan dari sini secara privasi. Yang tentunya ruangan ini pun kedap suara ya, jadi tidak bisa didengar oleh umat-umat yang ada di luar. Seperti itu guys. Lalu hiasan yang ada di gereja Katolik manapun ini yang di tembok-tembok itu ada 14 itu, 1 sampai 14 di sana. Ini melukiskan di mana Yesus ditangkap, dituduh secara sepihak, tidak adil. Dia disebutnya kriminal terbesar untuk bangsa Yahudi karena Yesus melabrak hukum Taurat, hukumnya orang Yahudi. Di sini patung ini juga sangat dihormati. Ini namanya patung Pieta. Piety itu artinya saleh. Ini menunjukkan betapa salehnya Bunda Maria sejak mengandung sampai dia menerima jasad anaknya yang tunggal itu. Dia tetap setia, maka disebut Pieta. Samping itu ada tahta yang namanya katedra itu. Kursi katedra, gedungnya disebut katedral. Lalu ciri khas yang ditampilkan di sini, gereja Katolik pada umumnya ada patung Bunda Maria dan Anak Yesus. Kalau ini ada patung Santo Yosef, suami Maria yang mengasuh Yesus. Renovasi itu sifatnya dalam hal pengecatan, tapi struktur, bentuk, tampilan bangunan tidak boleh diubah. Ini menjadi situs sejarah tercatat di pemerintah. Pemerintah sangat mengawasi itu. Dan pemerintah mendudukkannya sebagai aset sejarah untuk kunjungan-kunjungan sejarah. Lalu yang unik dari bangunan saya singgung dulu, ini kaca patri. Kaca patri ini memang untuk niatan gereja-gereja Katolik untuk menambah keindahan bangunan. Letak keindahannya di mana? Kalau mereka kena sinar matahari. Kalau pagi dari sana kelihatan sekali. Nah ini gambar-gambar ini menceritakan dari sana Yesus yang baru lahir itu waktu Natal itu di sana. Lalu Yesus itu waktu disalibkan itu ada dadanya terluka itu karena ditombak itu. Lalu yang tengah itu adalah dia dimuliakan bersama Bapaknya karena naik ke surga. Lalu ini datangnya Roh Kudus ya, yang melanjutkan karyanya Yesus. Karena Yesus begitu wafat dan ke surga, sudah gak ada dini langsung dilanjutkan oleh para rasul-rasul atau utusannya yang jumlahnya 12, dibantu oleh burung merpati itu, Roh Kudus. Lalu di sini juga peran Maria kalau ini. Gambarnya gambar Maria yang paling ujung. Jadi Yesus lahir, Yesus waktu disalibkan, lalu Yesus yang bangkit, ada serdadu ini bangkit dari wafatnya. Lalu pelanjut dari Yesus adalah rasul-rasul, dilindungi Roh Kudus. Lalu paling ujung sini peranan Bunda Maria. Oke, jadi di sini ada satu sekolah yang terdiri dari SD, SMP sampai SMA. Itu namanya Sekolah Budi Mulia. Yang dimana yayasan ini merupakan bagian dari Keuskupan Bogor. Jadi sekolah ini tuh lumayan udah cukup lama juga ya guys. Jadi menyatu di dalam komplek Gereja Katedral Bogor ini. Oh ya, ada juga nih guys di sini. Sebelah sini itu ada bangunan yang usianya udah cukup lumayan tua. Bangunan ini dulunya digunakan sebagai seminari Stella Maris. Seminari itu biasanya digunakan sebagai sarana pendidikan bagi calon imam dan pastor, seperti pesantren pada umumnya. Nah, bangunan ini justru lebih ada dari dulu ketimbang Katedral Bogor.
Jadi lebih tua ini sekitar selisihnya 4 tahun daripada Katedral Bogor. Dan ini tuh sekarang udah dikosongin, udah bukan jadi seminari Stella Maris, karena Stella Maris udah pindah ke Jalan Kabupaten. Jadi ini bakal dialih fungsiin sebagai museum seperti di Katedral Jakarta. Gitu guys. Oke, sekarang kita keluar dari area taman. Oke, cukup sekian studi arsitektur KLA kita di Katedral Bogor. Terima kasih karena udah menonton dan selamat siang.